Laptop ini nggak bisa berubah jadi tablet, stylus nggak support, nggak bisa colok VGA eksternal, apalagi nggak punya logo mata. Tapi menurut Mike sendiri yang sehari-hari pakai ROG Flow, inilah alternatif ROG Flow terbaik yang bisa dibeli sekarang. Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Wah, panjang juga ya namanya. Yoga Slim 7 berarti laptop ultra portable Lenovo kelas elite yang nggak bisa di-flip jadi tablet. Pro berarti punya CPU performa tinggi dan GPU discrete. Sedangkan X artinya ya ekstra. Jadi lebih dari sekedar Pro gitu, hehe. Secara desain ya masih Yoga Slim 7 Pro banget ala tahun-tahun lalu, body full metal polos, solid, dan terasa premium sesuai harga. Upgrade-nya adalah di sekeliling frame yang sekarang dibuat jadi membulat. Dibanding Yoga Slim 7 standar, dia tentu lebih tebal dengan wedging buat ngakomodir spek dan cooling lebih besar, tetapi yang penting, nggak melebihi bobot 1,5 kilo. Jadi cuma beda tipis lah secara dimensi dan bobot kalau dibandingin semacam ROG Flow. Lebih portable dari laptop-laptop 14 inch performa tinggi pada umumnya. Secara portabilitas, ini masih dalam ukuran yang nyaman untuk nemenin gue sepanjang hari. Sesuai disebut di awal, ini bukan convertible 2-in-1. Engsel layar mentok di sekitar 180 derajat saja, tapi sayang sulit dibuka satu tangan. Kabar baiknya, ini touchscreen 14,5 inch rasio 16:10, punya resolusi 3K refresh rate 120 Hz. Justru lebih gaming dan lebih masuk akal dari opsi 4K ROG Flow yang cuma 60 Hz. Hanya kurang stylus. Selama bisa hidup nggak pakai stylus, ini sih udah bagus banget, game mode sRGB sempurna, support HDR dan juga terang. Though, gue yang nggak gaming prefer set di 60Hz aja biar lebih hemat baterai. Pokoknya puas banget dan di monitor juga punya label Dolby Vision serta G-Sync. Webcam punya resolusi Full HD, ada shutter dan bisa face login dengan sensor infrared. Percolokan relatif simple. Di kanan hanya ada webcam privacy switch, combo audio jack, dan port USB-A 3.2 Gen 1 always on di samping tombol power. Lalu di kiri ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 dan dua USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan PD buat ngecas. Tapi sayang bukan USB 4 ya guys. Jadi nggak support colok VGA eksternal atau aksesoris USB 20 Gbps ke atas. Ini boleh jadi aspek yang masuk pertimbangan. Adapter USB-C yang dibundle untungnya punya rating 100 watt sama persis dengan ROG Flow. Sebagai laptop yang mainly dijual buat content creator, Lenovo mengambil langkah yang sedikit berbeda dibanding ROG, yaitu di sini kita dapat CPU Ryzen 7 6800HS Creator Edition. Mereka nggak kasih statement eksplisit bedanya apa, tapi mestinya cuma beda BIOS dan firmware aja mengingat secara base clock sama-sama 3,2 GHz pasti cek. IGP ya emang udah ada si Radeon 680M yang sangat handal, namun banyak content creator dan gamer tetap pasti lebih milih grafis discrete. Makanya di sini dikasih RTX 3050 50W yang bisa narik up to 60W. Secara mengejutkan kita disuguhin langsung pakai RAM 32GB LPDDR5 6400 dan SSD PCIe Gen 4 1TB tanpa speed nanggung. Luar biasa worth it considering saingannya cuma ngasih RAM 16GB dan SSD 512GB di harga yang sama. Dari CPU sih udah nggak usah diragukan, 6800HS bisa perform baik ROG Flow X13 secara cukup konsisten di daya 50W terus-terusan. Lebih kenceng dari 12700H di Swift 3 OLED kemarin yang bisa nyampe 60W sesaat, tapi seterusnya jatuh ke 30W saja. Makanya skor di R23 bisa lebih bagus. Di Blender CPU kelihatan pula sangat solid skornya, cuma biasa kalah tipis lah sama Intel pas udah ekspor video 4K di Premiere Pro. Kinerja prosesor sangat memuaskan. Enaknya ya balik lagi tadi ada GPU, jadi kalau untuk render Blender ya mendingan pakai GPU aja jauh lebih cepat juga. Nah makanya ini juga nggak perlu diragukan RTX 3050-nya karena kabar baik daya di sini bisa lebih tinggi dari ROG Flow karena nggak punya keterbatasan wujud 2-in-1. Yaitu bisa narik daya sampai 60W, di mana Flow cuma bisa dynamic boost up to 45W. Alhasil, 3050 Studio di sini bisa outperform 3050 Ti bawaan ROG Flow. Mantep kan? Untuk gaming Full HD dijamin sangat mumpuni, mulai dari Genshin rata kanan, PUBG setting high, hingga Cyberpunk medium terlihat lancar-lancar saja, meski sempat ada frame drop, baik ketika dicolok maupun tidak. Nggak terlihat performance loss gitu di sini. Well, keterbatasan laptop ini diventilasi aja kayaknya yang ngebuang ke engsel.
Udah oke loh, padahal dapat sistem dual fan daripada si Swift 3 OLED kemarin yang cuma punya satu kipas. Coba punya ventilasi satu lagi gitu di samping ya, wah bakal overpower nih. So far ya normal ngeliat ini suhu CPU bisa 90 derajat ke atas saat full load, apalagi suhu permukaan setelah main Genshin 20 menit nyampe di atas 40. Tipikal ultrabook performa tinggi, yang penting lolos stress test dan toh bisa diajak render-renderan jangka waktu pendek. Di luar layar dan jeroan, after all ini tetaplah sebuah Yoga Slim 7. Kita dapat keyboard standar Lenovo dengan backlit 2 tingkat dan fungsi caps lock, nothing special di sini. Begitu juga dengan sang touchpad yang nyaman dan luas. Di kiri kanan keyboard disisain space as usual buat speaker stereo front firing berlabel Harman yang for sure nggak mengecewakan. Yang perlu jadi pertimbangan di sini adalah daya tahan baterai. Dengan profil battery saver di Lenovo Vantage dan refresh rate 60Hz sekalipun, kami cuma dapat playback YouTube sekitar 5,5 jam. Mungkin ya karena resolusi layar yang tinggi dan CPU seri HS. Bukan masalah besar buat kalian yang selalu bawa charger USB 100W-nya, sekalian buat cas HP tentunya. Solid package overall, laptop satu ini membuat gue jujur aja takjub dan nggak expect sebuah Lenovo Yoga Slim bisa sebagus ini, sampai bisa jadi replacement laptop spek gaming ultra portable. Sure, ada beberapa kekurangan seperti heat management dan absennya USB 4, tapi dari RAM, daya GPU, layar 120Hz, dan SSD super kencang aja, ini udah jauh lebih gaming dari banyak ultrabook performa tinggi 20 jutaan lainnya. Good job banget pokoknya, ini adalah contoh ultra portable 14 inch performa tinggi yang layak ditiru. Bahkan gue yang pakai ROG Flow aja agak tergoda gitu sama price to performance yang ditawarin sama Yoga Slim 7 Pro X. Worth it lah harganya, considering kita juga dapat 3 tahun premium care dan ADP 2 tahun jaminan Lenovo. Itu dulu pokoknya, selama merasa masih bisa mendang-mending, boleh mendang-mending di bawah. Please like dan share, stay safe, stay healthy.